Pemirsa dilaporkan dengan dugaan KDRT oleh bininya di Polrestabes Palembang. Tim kuasa hukum DS mempertanyakan kebenaran bukti visum, sama ngelapor ke GS ke Polda Sumsel dengan dugaan laporan palsu. Terkait laporan kekerasan jero rumah tangga yang dilaporkan oleh GS selaku bini DS ke Polrestabes Palembang, menuai pertanyaan oleh tim kuasa hukum DS terkait kebenaran bukti visum KDRT-nya. Tim kuasa hukum DS Redo Junaidi didampingi Titis Rahmawati mengungkapkan pihaknya tetap menghormati proses hukum tersebut, tapi pihaknya meragukan soal visum. Karena kliennya ngaku tidak pernah ngelakukan KDRT. Bahkan pas terjadi konflik rumah tangga, kliennya dewe yang mawa bininya ke rumah wong tua bininya, pas itu juga ada saksi sama bukti video yang nunjuk ke dak kate luko pecah dilapor ke oleh Gusti. Redo juga mengungkapkan kalau konflik rumah tangga tersebut bukan karena KDRT, lain ke karena adanya perselingkuhan sama perzinahan yang dilakukan oleh bini kliennya dengan sang sopir pribadinya inisial KF yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Klien kami sampai dengan detik ini, kami juga sudah bertemu dengan saksi-saksi yang ada, yang melihat di situ bahwa tidak pernah ada penganiayaan yang dilakukan oleh klien kami terhadap yang bersangkutan. Itu ingin kami tegaskan. Kedua, mengenai proses hukum yang di Polresta, kami tidak ingin ikut campur. Ikut campur dalam artian kami hormati proses hukumnya seperti apa. Tapi yang ingin kami garis bawahi adalah karena klien kami tidak pernah mengakui ada penganiayaan, maka pertanyaannya, apakah penganiayaan tersebut benar ada atau tidak? Seandainya benar ada penganiayaan, tentunya kan dibuktikan dengan visumnya. Maka kami mau periksa visum itu, kapan visum itu diterbitkan, kapan luka itu kemudian diperiksa oleh pihak apa yang menerbitkan visum itu. Terus ketiga, mohon dicek secara detail mengenai visum itu. Di tempat yang sama, kuasa hukum DS lainnya, Bayu Prasetya Andrinata, nambah ke kalau pihaknya juga sudah melapor ke bini kliennya ke Polda Sumsel dengan dugaan laporan palsu. Kan di jangka waktu 12 hari itu, klien kami tidak pernah bertemu dengan si istrinya. Nah, di mana kejadian itu melukainya, KDRT-nya terjadi? Kalau memang di tanggal 5 tentunya harusnya ada di rekaman video itu dong, luka-lukanya. Nah, makanya kami laporkan ini karena kami yakin dengan bukti-bukti yang kami punya bahwa itu tidak terjadi. Dengan dia melaporkan itu tentunya bisa kita anggap dia sudah melaporkan membuat laporan palsu yang tentunya bisa kena pasal di 317 KUHP dan 266. Itu ancaman hukumnya maksimal 4 tahun. Heru Wahyudi, PAL TV.